penghasilan tambahan, kebebasan keuangan, memiliki usaha sendiri, dan seterusnya. Bisa kan mendiskusikan seperti itu? Ya, atau mungkin dengan downline Anda sendiri kadang-kadang Anda nggak tahu karpe janjinya apa atau downline saya kok masuk NASA. Ya, coba Anda buka di sini dulu. Ya, penghasilan tambahan, kebebasan keuangan, memiliki usaha sendiri dan seterusnya. Nah, di sini ada dalam buku ini, silakan Anda nanti rinci karena contoh-contohnya lengkap sekali dalam bukunya Alan Peace. Anda bisa membacanya, apa hubungannya dengan pertanyaan ini. Nah, setelah Anda bertanya seperti itu, prinsipnya dalam Nah, kemudian apa? Tekanlah hot button tersebut. Jadi pertanyaannya lebih menjurus lagi. Mas, kalau saya suruh milih itu atau iseng-iseng aja kalau Anda sama teman yang akrab, aku punya permainan atau aku punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini. Kira-kira menurut Anda pilih yang mana gitu. Ya. Anda buka kartu nama, di baliknya ada itu, atau bisa aja kalau kartu nama, tukar-menukar kartu nama gitu. Tek gitu. Biasanya orang iseng-iseng balik kan juga. Lihat kartu nama Anda, baliknya kok ada tulisan, dia membaca. Ya. Tulisan di dalam kartu nama Anda, apa prioritas Anda? Ini gitu. Kalau Anda lihat orang yang tukar-menukar kartu nama Anda kok sedikit agak perhatian. Ya. Ada yang aneh, Pak? Tanya gitu aja. Ya. Ada yang aneh, Pak? Ini untuk membuka diskusi. Ya. Ada yang aneh, Pak? Ya, itu memang sengaja saya tulis di situ, Pak. Nah, ini kebetulan Bapak, waduh, saya ketahuan, Pak. Kebetulan Bapak sudah membaca. Kalau boleh saya bertanya, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Kira-kira kalau menurut pendapat untuk hari ini dan untuk saat ini, kira-kira kalau Bapak ada soal dan pilihannya seperti itu, kira-kira pilih yang mana, Pak? Wah, kalau saya jelas pilih penghasilan tambahan, Mas. Wah, udah ketahuan kan? Ya, sebelum Anda prospek, orang udah ketahuan. Ini prospek ini. Ya, apapun jawabannya, nggak ada yang salah. Oh, ini tidak ada salah benar. Ya, jawab ini benar, jawab kabeh ya benar gitu ya. Ya, makanya pertanyaan seperti ini tidak ada dalam tes sekolah. Ya, karena benar semuanya. Nah, kemudian permainannya ada di sini. Misalkan saja saya yang paling skala prioritas saya kalau suruh memilih soalnya seperti ini, saya pilih nomor 1, Mas, penghasilan tambahan. Ya. Nah, permainan berikutnya adalah pertanyaan seperti ini. Mengapa itu menjadi prioritas utama Anda? Ya. Nah, dia akan ngomong lagi. Ya jelas mau nyambut gawe nang kene iki piro Mas, gajine Mas gitu ya. 3, tekan lagi. Mengapa hal itu Anda anggap penting? Dan apa resikonya yang Anda hadapi jika tidak mendapatkan kesempatan itu? Dan mengapa hal itu membuat Anda khawatir? Tapi pertanyaannya, cara mengajukan pertanyaan ya jangan kayak interogasi polisi gitu ya. Sebentar Pak, jangan di situ dulu Pak. Saya mau tanya ini dulu Pak. Ya. Santai ya, santai tapi alurnya Anda sudah tahu. Loh kok kenapa Pak? Kok seperti itu gitu. Oh begitu ya Pak. Oh, masalahnya apa Pak? Contohnya apa? Nah, itu kita ngomong itu, dia akan ngomong terus. Sehingga kita lebih banyak bisa melihat siapa orang tersebut, apa kebutuhan yang paling mendasar. Sehingga nanti ketika Anda melakukan presentasi, Anda menerangkan bisnis, hal-hal yang Anda tekankan itu adalah hal-hal yang dia butuhkan. Misalkan, Mas, wah Bapak kok sibuk sekali, atau mungkin profesinya sebagai dokter, wah saya enak Pak ya jadi seorang dokter gigi misalkan, enak ya Pak ya jadi seorang dokter, ya kantornya di mana-mana, praktik sana praktik sini, gimana Mas, sebenarnya saya tuh capek Mas. Tapi ya gimana, ya inilah konsekuensi saya sebagai seorang profesi dokter gitu. Nah, mungkin dia akan memilih apa? Memilih kebebasan waktu. Nah, sehingga nanti pada saat kita melakukan presentasi yang kita tekankan adalah potensi memiliki kebebasan waktu manakala sistem ini akan berjalan. Kemudian membuat komitmen. Kalau Anda sudah mulai tahu hot button-nya, bangun komitmen. Nah, ini biasanya dengan downline. Kalau Anda ngobrol dengan downline, ngomong-ngomong Mas, kira-kira alasan Anda di NASA ini apa Mas? Kalau ada 9 prioritas ini, kira-kira Anda pilih yang mana? Boleh kan Anda tanya seperti itu kepada downline Anda? Ya, silakan ya. Ya, kemudian follow up. Nah, ini nanti ada topik tersendiri mengenai follow up. Jadi kalau kita sudah mengetahui hot button seseorang, kita enak. Kita tahu
apa yang dia butuhkan. Ya. Ada orang yang, Mas, aku tuh satu jelas setengah tahun ini saya butuh uang. Ya, yang Anda berikan kepada mereka cara bagaimana menjual produk sebanyak mungkin. Ilmu-ilmu tentang marketing Anda berikan. Tapi kalau aku kepingin suatu saat saya kepingin punya uang dan punya kebebasan waktu, Anda tekankan kepada pembangunan sistem. Ya, karena jangan sampai Anda menekankan membangun sistem, tapi orangnya setelah butuh duit gitu. Beli buku, kalau pengen pintar tuh beli buku ini, ikut seminar ini, beli buku ini, beli orang itu orang duit ya gimana? Ya, jadi penting. Kecuali kalau Anda memang gimana kemarin, Kristaleknya laku berapa? Wah, laku 20 Mas. Lumayan, nah besok ada seminar. Ya, ini penting. Jualan penting untuk jangka pendek, tapi apakah kamu mau jualan terus? Kan enggak toh. Nah, suatu saat harus punya waktu yang lebih luang untuk menjual lebih banyak lagi. Ayo bangun jaringan. Caranya gimana? Ini ada buku bagus. Ya, silakan beli. Tapi Anda tahu dia sudah memiliki fresh money, sudah memiliki keuntungan dari hasil penjualan. Jadi menjual produk di multi level marketing bukan sesuatu yang tabu. Ya memang itu kalau nggak jualan ya gimana produknya mau laku? Gimana Anda dapat bonus kalau nggak terjual? Ya. Apa mau pakai terus gitu kan? Nanti kalau Anda sudah seperingkat tertentu mungkin nggak mikir jualan, sudah bonus sudah ada ya. Tapi kalau di awal-awal Anda perlu menekankan yang namanya menjual. Bagi distributor tertentu yang memang hot buttonnya sudah Anda temukan. Ya. Nah, sekarang sebenarnya target Anda di sini nanti dari semua bentuk permainan tadi, target Anda mencari terus dan akhirnya Anda menemukan calon-calon distributor inti Anda. Karena sebagian network pembangun jaringan, sebagian besar waktu Anda nanti akan digunakan untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok inti Anda. Nah, kalau Anda tidak membangun kuantitasnya terlebih dahulu, Anda hanya punya downline 2, yang kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, yang senang jualan, kadang-kadang enggak, Anda fokus di situ terus, Anda justru tidak akan pernah terbangun jaringan Anda. Ya. Karena Anda bekerja dengan orang yang mungkin tidak tepat. Ya. Kemudian, ya sama, selalu tekankan, pinjamkan info bisnis Anda, berupa info bisnis, kumpulan kesaksian, road to success, dan memberikan informasi lengkap untuk melihat responnya. Jangan hanya belikan cuma buku tok, itu juga orang kadang-kadang juga nggak yakin. Jangan cuma membelikan kesaksian saja, informasinya pasti akan valid, tidak valid karena dia berpikir Anda jualan produk. Ya, kalau misalkan ini ada bisnisnya, oh bisnis jualan produk, ya, akan berpikir seperti itu. Jadi harus lengkap. Wah, jangan ini culik banget. Nah, membangunlah momentum Anda. Targetnya sponsori 10 orang dalam waktu 3 bulan. Kalau perlu lebih banyak. Ini target awal kalau Anda mau bermain, secepatnya sponsori. Ya. Semakin banyak Anda sponsori, akan semakin mudah Anda nanti bermain. Karena pilihan Anda semakin banyak. Ya. Actionnya, pinjamkan paket informasi, 1 paket informasi per hari. Ya. Alat-alat yang harus Anda siapkan, daftar nama Anda harus Anda terus tambah. Miliki 10 minimal paket informasi bisnis, punya fleet card, kaset daftar nama, kaset prospecting. Ya, untuk Anda dengarkan ya. Untuk bisa Anda menambah pengetahuan Anda. Kemudian buat janji itu lebih dahulu agar waktu Anda efektif. Jangan waktu Anda ngambil paket informasi jauh-jauh ternyata orangnya pergi. Ya, telepon dulu, pastikan prospek Anda telah mempelajari semua paket info. Datang gimana Pak? Waduh Mas, aku belum sempat. Ya, apa mau diskusikan? Ya, apa yang menarik Pak? Oh, aku kira nonton menarik itu ya. Nah, pertanyaannya harus begitu ya Pak, ini di sini gitu. Buat janji bertemu, usahakan bertemu di tempat yang tidak ada gangguannya, gitu ya, lebih enak netral gitu ya. Artinya apa? Jangan sekali-kali Anda presentasi atau mengambil paket info di kantor. Apalagi di kantornya dia. Karena posisinya Anda berada di bawah. Ya kan? Apapun bentuknya, apakah dia itu di sana pesuruh atau dia tukang sapu, kalau Anda datang ke kantor dia, walaupun Anda seorang direktur gitu ya, tetap posisinya adalah Anda berada di bawah pada kondisi itu. Ya.
Karena dia berada pada sarangnya. Anda masuk ke sarang orang lain. Ya. Mas, saya mau mengambil paket info. Oh iya, ya, saya sudah dengar. Nanti ya di kantor ya, gitu ya. Oh, udah kamu ke kantor ya. Ya kalau bisa Anda ke rumahnya atau lebih netral lah, lebih enak. Anda ke rumah nggak apa-apa. Tapi kalau di kantor, suasana kerja mereka, gitu. Kemungkinan waktu Anda ngobrol santai-santai, ada telepon, sekretarisnya datang, atau ada anak buahnya yang laporan, gitu, terganggu. Nah, tujuan Anda bertemu, melihat respon prospek Anda, apakah dia termasuk orang yang Anda butuhkan untuk kerjasama dan membangun sistem dalam bisnis Anda. Ini kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Jadi tujuan Anda bertemu di sini adalah respon orang itu bagaimana. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pandai-pandai Anda bertanya. Ya, makanya waktu Anda setelah orang ini melihat paket info ini, sebenarnya Anda bisa yang lain. Bapak sudah lihat paket informasinya Pak? Sudah, saya pelajari Pak. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong, Anda harus targetkan masuk ke diskusi ini, entah di awal, entah di tengah. Lihat dulu psikologis orang itu siap menjawab pertanyaan ini. Ya. Ngomong-ngomong Pak, ada satu lembar ini yang menarik. Kira-kira kalau menurut pendapat Bapak, kira-kira Bapak pilih yang mana? Sudah, kalau dia menjawab berarti dia bergabung. Karena kan di sini kan beberapa alasan orang bergabung dengan network marketing. Nah, kalau dia milih, berarti kan dia bergabung. Psikologinya kan seperti itu ya. Ya, Pak, kira-kira ini banyak orang bergabung dengan bisnis net marketing, Pak. Kira-kira, Pak, banyak orang ikut NASA, Pak. Kira-kira kalau Bapak di antara 9 pilihan ini pilih yang mana, Pak? Wah, jelas kalau saya ini pilih Mas. Pilih 4 ini, Pak. Ingin menambah pergaulan, misalkan seperti itu ya. Atau yang lainnya. Ya, ini penting ya. Saya dulu membuat ada ini, saya kok nggak tahu tiba-tiba saya fotokopi kok masternya kok dirubah. Ya. Nah. Ya, kalau saya dulu biasanya presentasi selalu saya membuka dengan 9 ini ya. Mungkin beberapa teman-teman menganggap terlalu panjang ya. Tapi sebenarnya hal yang paling mendasar. Ya, hal yang mendasar. Misalkan aja besok kita praktekkan ya pada saat presentasi ya. Bapak, selamat malam. Senang sekali Bapak bisa datang ke sini. Jadi saya sebenarnya ingin memberikan sebuah informasi, tapi ngomong-ngomong Pak, ada sesuatu yang menarik dalam suatu diskusi ini. Seandainya ini ada sebuah pilihan Pak, ya, banyak orang yang tertarik dengan sebuah bisnis network marketing ini karena ada 9 alasan. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak paling utama apa Pak? Langsung todong, kira-kira apa Pak? Penghasilan tambahan. Bapak apa Pak? Oh, kalau saya berarti kan gabung semua itu. Kalau dia mau jawab pertanyaan. Ya, tapi kalau dia tidak menjawab pertanyaan masih ragu-ragu, ya jangan dipaksa. Berarti sejak awal Anda sudah tahu orang ini sudah nggak respon, sudah tidak ikut dalam suatu situasinya gitu ya. Kejujuran dan kedalaman dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh prospek Anda pada kelima pertanyaan Mas itu akan menunjukkan seberapa besar mereka termotivasi untuk melakukan bisnis. Kalau jawaban mereka ogah-ogahan, biasa-biasa saja atau tidak meyakinkan, maka Anda harus berpikir secara cermat, malahan Anda perlu untuk mempertimbangkan apakah akan menguntungkan seandainya Anda mengajak mereka bergabung dalam network Anda atau tidak. Prospek-prospek sejenis ini paling-paling akan terus saja mengeluh, kecuali kalau memang mereka punya motivasi sekuat baja. Kalau jawaban-jawaban mereka itu lemah, lebih baik Anda memutuskan untuk mencari prospek yang lainnya. Prospek-prospek yang memberikan jawaban yang lemah akan terus saja dalam proses belajar dan banyak sekali akan menghabiskan waktu Anda. Sebaliknya, prospek-prospek yang mempunyai prioritas dan impian pasti akan berhasil sekalipun tanpa Anda. Ya, ini juga sudah banyak saya buktikan gitu. Banyak leader-leader yang tanpa pendampingan dari upline-nya, tapi mereka fighter luar biasa. Ya. Membangun bisnis network marketing sebetulnya mirip dengan berkebun. Anda menggemburukan tanahnya, memberikan pupuk, membuang hama-hamanya, dan menjaganya dari udara yang buruk. Tetapi, sebagus apapun Anda mupuk, sebagus Anda subur apapun tanahnya, nah bibit ora apik, hasilnya akan tidak bagus. Ini di sini di buku ini ya, bukan orang pertanian, tapi ini pembangun jaringan. Ya. Nah, iya, bukan asa. Ada sebagian benih yang nantinya tumbuh, sedangkan yang lainnya mengering. Yang harus Anda lakukan adalah menyiraminya.
memupuknya dan menghilangkan hama-hamanya. Benih-benih yang kuat akan tumbuh meskipun sebenarnya Anda sendiri kadang-kadang kurang memperhatikan. Sering Bapak ketemu dengan tanaman cabai, gitu, yang dirawat malah garing, gitu, yang nggak dirawat malah subur. Ada nggak Pak? Kenapa demikian? Karena itu memang bibitnya bagus Pak. Kan Bapak tidak mungkin kan, yang namanya buang kok biji cabai kan tidak mungkin. Pasti akan buang cabai-cabainya. Misalkan, wah cabai ini bosok, dibuang. Begitu dibuang, isi cabai itu ada berapa? Mungkin ada 20, ada 25. Yang tumbuh 1. Berarti kan benihnya kan luar biasa. Di antara 30 bibit cabai, dalam satu buah cabai itu, yang tumbuh 1. Ini berarti kan cabai pilihan, bibit pilihan. Dia membuktikan walaupun nggak dirawat, ya kena hujan pun juga nggak terlalu sering, artinya panas pun juga nggak, tapi terus tumbuh dengan bagus. Sering kaget kan Pak, ini tanduran subur gitu gede gitu kan, tanaman cabai. Nah, ini masalah bibitnya. Ya. Hanya hal yang menarik. Kalau benih-benih yang Anda tanam itu lemah, maka Anda harus terus-menerus direpotkan. Ya, komplain wah, ini kudune perusahaan gini Mas. Wah, ini leafletnya kurang canggih. Wah, pokoknya mentalnya mental komplain ya, mentalnya dilayani gitu ya. Tidak berinisiatif sendiri. Kalau benih-benih yang Anda tanam itu lemah, maka Anda akan terus-menerus direpotkan. Anda terus saja berharap-harap mereka nanti akan tumbuh. Bersikaplah bijak. Jangan pernah berasumsi bahwa benih yang lemah itu bisa dipacu untuk tumbuh sehingga menjadi pohon yang indah. Hal ini jarang sekali terjadi. Yang terbaik adalah tanamlah benih-benih yang kuat. Dalam hal ini gunakan 5 pertanyaan emas tadi. Apa prioritas utama Bapak? Gitu. Mengapa hal itu penting? Gitu. Mengapa alasan menjadi prioritas? Mengapa itu penting? Kira-kira kalau itu tidak terjadi, apa yang Bapak khawatirkan? Nah, 5 pertanyaan tadi perlu Anda hafalkan. Kalau seorang prospek memberikan jawaban yang kurang meyakinkan, anggap saja itu mereka prospek yang tidak tepat. Mungkin saja waktunya tidak tepat untuk dia, atau bisa saja nanti dia hanya akan menjadi seorang pembeli produk Anda. Anda boleh-boleh saja mensponsori orang sebanyak-banyaknya, tetapi sebaiknya Anda meluangkan lebih banyak waktu dengan benih-benih yang kuat saja. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Dan saya pribadi beberapa hal yang saya praktekkan yang kebetulan juga cocok dengan buku ini, itu memang betul-betul terjadi, Pak. Ini memang betul-betul terjadi. Seperti tadi katakanlah, bibit yang baik tidak dirawat pun tumbuh dengan sendirinya. Kadang-kadang kita nyiramnya nggak kadang-kadang ya, malah kadang-kadang sering jarang ya. Udah sering, jarang lagi gimana? Sering, jarang gimana? Sering, jarang itu berarti ya jarang ya. Jarang sekali itu ya. Itu tumbuh gitu ya. Nah, kita cuma telepon gitu. Wah, kita cuma ngasih paket informasi, kita cuma ngasih beberapa, itu tumbuh. Ada juga yang seperti itu. Ini ketemu dengan orang-orang yang betul-betul bibit unggul. Ya. Dari mana Anda menemukannya? Ya cari sebanyak mungkin, Anda akan temukan. Ya, tidak bisa berdoa 10, nyarinya 1. Cukup berdoa 1, nyarinya 10. Nah, itu lebih bagus. Ya. Karena Tuhan tetap berdoa penting, tetapi usaha, nah itu yang mewarnai. Ya. Jangan berdoanya 10, tapi usahanya cuma 1. Bandingannya adalah cukup berdoa 1, Tuhan pasti mendengar. Ya kan? Gitu. Karena apa? Karena 10 langkah Anda itu adalah sebenarnya wujud dari sebuah doa juga. Ya. Nah, sikap yang harus Anda miliki. Anda adalah seorang pengusaha yang memberi kesempatan orang lain untuk bekerja sama dengan Anda. Mereka lebih membutuhkan peluang ini daripada Anda. Anda sedang menginterview calon mitra usaha Anda. Posisi di sini apa? Anda lebih banyak bisa menemukan orang untuk Anda interview daripada orang itu menemukan orang yang memprospek dia. Ya. Mungkin dia akan diprospek 1 orang, tapi Anda bisa memprospek 10 orang. Posisinya menang Anda. Ya. Apapun respon mereka tidaklah menjadi masalah. Lebih penting bagaimana Anda menghadapi berbagai respon yang muncul. Beberapa kemungkinan respon Anda temui tertarik dengan produknya, tertarik dengan sistem bisnisnya, atau bahkan tidak tertarik sama sekali. Ingat, di sini Anda menginterview untuk melihat benihnya unggul atau tidak. Jangan sampai pupuk Anda mubazir, ya, dipupuk ning malah
Ada toh tanaman yang dibubuk malah kelenger nak kakean urea. Nah, saya tertarik produknya, tanyakan alasannya. Kalau sebagai pemakai produk, tanyakan produk apa yang dipakai, untuk apa, tunjukkan buku manual produknya, leafletnya, VCD-nya. Belajarlah dari pemakai produk untuk menambah pengetahuan. Nah, ini penting.